إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Benarkah Syekh Ali Hasan Al-Halabi manhajnya menyimpang sebagaimana dikatakan salah satu ustadz di salah satu kajiannya? Ustadz tersebut ditanya masalah penyimpangan akidah Syekh Ali, bahwa Syekh Ali membagi iman menjadi dua bagian, itu ucapan dan pembenaran dalam hati adalah pokok iman, sedangkan perbuatan adalah penyempurnaan iman. Dan Syekh Ali dalam manhaj hadis mentakhrij hadis seperti main-main dan membuat tertawa penuntut ilmu. Subhanallah, ini tuduhan. Pertama bahwa di mana Syekh Ali mengatakan begitu? Kalaupun misalnya Syekh Ali mengatakan demikian, apa dia tidak melihat dalam buku-buku yang lain? Iya. Dalam buku-buku Syekh Ali seperti Shaihatun Nadir dan yang lainnya, Syekh Ali tegas bahwa iman itu apa? Keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Kenapa Syekh Ali dituduh murji'ah? Ya. Alasannya pertama, karena dalam kitab Shaihatun Nadir tersebut, ya, Syekh Ali Hasan seakan-akan mengatakan bahwa kufur itu hanya terbatas kepada kufur juhud. Itu salah satu ya yang diingkari terhadap Syekh Ali. Padahal dalam kitab Shaihatun Nadir jelas tegas Syekh Ali mengatakan kufur akbar itu ada 6 atau 5. Kufur takdzib, kufur juhud, kufur inad atau istikbar, kufur syak, dan kufur nifaq. Ya, sama kufur i'rad. Jelas sekali. Siapa saja yang membaca kitab beliau akan dapatkan itu. Demikian pula ya kitab-kitab beliau yang lainnya. Makanya saya yakin, Pak, orang yang menuduh Syekh Ali seperti ini tidak pernah baca kitabnya Syekh Ali. Hanya pandai mentahdir, hanya pandai ngikutin membeo orang lain. Seperti halnya orang yang menjelek-jelekan Syekhul Islam Taimiyah. Saya yakin karena akibat dia tidak pernah baca kitab Syekhul Islam Taimiyah. Sudah gitu dia katakan bahwa takhrij hadisnya Syekh Ali main-main. Saya tidak tahu apakah dia yang tidak bisa takhrij atau gimana. Iya. Sehingga dia menganggap bahwa orang lain takhrijnya main-main. La ilaha illallah. Padahal kalau antum melihat takhrijnya Syekh Ali Hasan Al-Halabi dalam kitab-kitabnya kokoh, qawi, matin. Iya. Bagi orang yang mengenal ya tata cara takhrij, ya. Allahu a'lam, ya, yang jelas setiap orang pasti akan dihisab ya amalannya. Dan kewajiban seorang muslim ketika melihat saudaranya dijelek-jelekan padahal kita tahu beliau tidak salah, maka wajib membelanya. Kata Rasulullah, siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan bela kelak ia dari api neraka pada hari kiamat. Ya, kita wajib bela. Ya, dan itu merupakan ibadah yang agung di sisi Allah karena membela kehormatan seorang muslim, ya akhi, azani Allah wa iyyakum. Ya, makanya ketika Syekh Ali kan ada fatwa dari Lajnah Daimah tentang bahwa buku-bukunya ini tidak boleh disebarkan. Syekh Ali menjawab dalam kitab beliau Al-Ajwibah Al-Mutalaimah ala Lajnati Daimah. Lalu kemudian dijawab lagi oleh salah seorang ulama Saudi, pembelaan terhadap Lajnah Daimah. Dijawab lagi oleh Syekh Ali dengan buku yang tebal. Ya. Dan sampai hari ini jawabannya beliau tidak bisa dijawab. Dan beliau sendiri sudah bertemu dengan ulama yang mentahdir beliau, yang mengatakan bahwa itu Syekh Fauzan. Ditanya sama Syekh Ali, ya Syekh, antum memberikan dan memvonis buku saya ini tidak boleh dan mengandung pemahaman murji'ah. Apakah antum sudah membaca buku saya dari awal sampai akhir? Kata Syekh, tidak. Lalu bagaimana Anda bisa memberikan keputusan seperti itu? Saya hanya dilaporkan hasilnya oleh orang lain. Itu disebutkan oleh Syekh Ali ceritanya beliau pertemuannya dengan Syekh Saleh Fauzan. Makanya yang kemudian ya memang kebetulan ya akhi, bukunya Syekh Ali Shaihatun Nadir ini meluluh lantakan pemikiran takfiri habis sama sekali.
Makanya orang-orang yang tidak suka kepada Syekh Ali ini berusaha untuk bagaimana supaya bukunya Syekh Ali ini tidak laris di mata masyarakat. Orang yang mempunyai hati yang bening dan membaca bukunya Syekh Ali, pasti dia yakin akan kebenaran yang ada di dalamnya. Maka kemudian Syekh Ibrahim Ruhaili menulis kitab yang berjudul At-Takfir, Dhawabitut Takfir. Isinya tidak ada bedanya, hampir sama dengan yang ada dalam Sayhatun Nadir. Anehnya bukunya Syekh Ibrahim Ruhaili justru malah dipuji. Padahal tidak ada perbedaan dari keduanya. Yang ini ditahdir, ini dipuji. Apa bedanya? Kalau begitu ada sesuatu di situ. Ya, bukannya saya mau menyalahkan Syekh Shalih Fauzan. La wallah, beliau ulama masyhur, punya keilmuan, tapi manusia tidak lepas dari kesalahan. Dahulu Imam Bukhari pun dituduh sebagai apa? Jahmi oleh siapa? Ya, oleh Yahya Az-Zuhli. Tapi apakah setiap orang yang menuduh boleh kita telan begitu saja mentah-mentah? Harus kita lihat ya secara kaidah-kaidah ilmiah dong. Ya. Makanya subhanallah di zaman sekarang, Pak, mudah sekali orang itu mentahdir tanpa melihat sebab-sebab tahdirnya apakah bisa terima atau tidak. Ya. Maka dari itu ya akhi, ittaqillah, bertakwalah Anda kepada Allah. Jangan kita menjadi orang yang mudah merusak kehormatan seorang muslim. Dahulu para ulama salaf berkata, kalau Anda melihat kesalahan dilakukan oleh saudara Anda yang sama-sama manhajnya baik, berikan dulu 10 sampai 70 uzur. Berikan dulu uzur, barangkali maksudnya beliau begini, barangkali yang ada di zaman sekarang tidak ada seperti itu. Akhlak seperti itu tidak ada. Sebatas ia melihat, wah ini salah, langsung ditahdir begitu. La ilaha illallah. Di mana kasih sayang? Di mana kelembutan Ahlussunnah wal Jamaah terhadap saudara sesama saudaranya? Inilah ya akhul Islam azani Allah wa yakum, ini kewajiban kita. Jangan kita ini mudah memvonis dulu. Lihatlah dulu sebab-sebabnya, bisa diterima atau tidak. Dulu saja banyak ulama yang dijarah oleh para ulama tidak diterima jarahnya. Muhammad bin Ishaq, seorang ulama masyhur, perawi hadis, dikatakan oleh Imam Malik, dajjalun minad dajajilah. Muhammad bin Ishaq itu dajjal. Tapi apa kata Imam Ad-Dhahabi? Perkataan Imam Malik ini tidak bisa diterima. Karena Muhammad bin Ishaq ini masyhur min a'immatil masyhurin, minal mukthirin. Iya. Siapa lagi yang dituju? Banyak, Pak. Dituju tapi kemudian dibela oleh ulama lainnya karena melihat sebab tuduhannya tidak benar. Sebab tuduhannya apa? Tidak benar. Makanya tuduh menuduh itu bukan masalah yang harus diikuti. Itu sama dengan ijtihad. Ijtihad bisa salah, bisa benar. Iya. Di kalangan kita terkadang begitu, ada ustadz fulan tahdir roja, wah ikut. Iya. Nanti kalau nggak tahdir, gue tahdir. Akhirnya apa? Bukan karena Allah. Padahal tanya, di mana kesalahannya, di mana penyimpangannya? Siapa manusia yang lepas dari kesalahan hanya karena 1-2 kesalahan kemudian kita langsung bus begitu? La ilaha illallah. Makanya kata Az-Zahabi, kalaulah setiap perawi, setiap kita hanya karena 1, 2, 3 kesalahan langsung dianggap lemah, kalau begitu tidak ada satupun perawi yang thiqah di dunia ini. Iya. Sekali berimam Syu'bah yang disebut dengan Amirul Mukminin fil hadis, ternyata ada kesalahan-kesalahannya. Hatta Syekhul Islam Taimiyah jatuh kepada kesalahan, bahwasanya beliau punya keyakinan di antara pendapatnya bahwa api neraka itu tidak kekal. Iya. Sampai dibantah oleh Imam As-Sun'ani. Tapi apakah hanya karena itu kita katakan Syekhul Islam sesat? La wallah. Iya. Berapa banyak para ulama zaman dahulu, Imamul Baihaqi, antum tahu siapa yang tidak kenal akan keimamannya? Ternyata beliau dalam masalah akidah ikut akidah Kullabiyah, menolak sifat-sifat Allah ikhtiyariyah. Tapi apakah kita lemparkan bukunya jauh-jauh hanya karena ini ahli bid'ah yang sesat? Tak dulu ya, hati-hati.
Ya, maka dari itu ya akhi azani Allah yakum, ya kita dalam manhaj seperti ini jangan mudah untuk apa? Memvonis. Ya, lihat sebab-sebabnya kenapa. Ya, orang silahkan boleh berbicara roja sesat ataupun apa, tapi lihat kenapa, sesatnya di mana, menyimpangnya di mana. Ya, bukankah kita sesama saudara harus saling menasihati? Kalau memang kita salah, berikan nasihat, pandangan yang baik. Kalau memang kita salah, kalau itu masalah ijtihad, khilafiyah, tidak ada nas, jangan saling menyesatkan, kata Ibnu Qayyim, karena itu bukan perkara-perkara yang tidak boleh, yang boleh kita saling memaksakan diri. Allahu a'lam, saya kira cukup ini saja yang bisa sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik